Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah presentasi portofolio saya. Langsung ke data diri aja ya. Nama saya Siti Asani Widiasari, bisa dipanggil Sani. Saya lahir pada tanggal 2 Agustus 2006 di Surakarta. Alamat rumah saya di Jajar, RT 1 RW 5, Surakarta. Lewat pendidikan, saya SD-nya di SD Muhammadiyah 16 Surakarta, lulus pada 2018 kalau nggak salah. SMP-nya di SMP Negeri 12 Surakarta, sekarang jurusan Broadcasting dan Perfilman. Minat dan bakat saya itu seni, dance, dan melukis. Ekstrakurikuler yang saya ikuti sekarang baru pramuka. Lanjut Ibu. Karakter dan kepribadian saya itu sifat pribadinya jujur, kreatif, dan ramah. Mungkin kalau buat orang lain, kalau beda ya dari sisi orang lain ya. Rencana karir untuk tahun ini mau melanjutkan perguruan tinggi. Pengalaman waktu magang itu di magang itu kan di BSI ya Bu. Jadi kita membuat konten, saya jadi kameramen dan editor dan membuat artikel dan waktu itu pernah podcast. Terus keterampilan dan pencapaian waktu itu video kontennya bisa FYP. Kendala waktu PKL itu yaitu komunikasinya kurang buat sama MDU-nya. Terus tugasnya terlalu susah, yaitu ya itu mencari 30 orang, pakai syaratnya tuh data diri yang KTP itu kan susah banget kan. Terus sering kena macet waktu berangkat. Terus cara mengatasinya atau berkomunikasi sama MDU itu kita pakai aplikasi Zoom per minggunya buat tahu aktivitas kita itu kayak gimana di BSI. Terus tugasnya itu tugas yang mencari orang itu saya ya semaksimal mungkin walaupun tidak mencapai target 30 orang. Terus untuk macet ya sabar aja. Harapan untuk kedepannya, semoga saya bisa lolos SNBT UTBK dan melanjutkan perguruan tinggi. Caranya adalah belajar lebih giat, mempelajari pelajaran dari awal semester dan berdoa. Profil perusahaan, nama perusahaannya itu MDU, singkatan dari Mandiri Digital Universe. Jenis usahanya itu startup. Alamat perusahaannya itu Jatiwaringin, di Jakarta Timur. Nama pemilik itu adalah Pak Brian Givan. Dan sosial medianya itu dari Instagram, YouTube, dan TikTok-nya itu ada Mandiri di Giversi. Itu semuanya kayak gitu. Launching pada tanggal 22 Februari tahun 2022 sebagai YouTube channel Mandiri Digital Universe. Identitas patuh PKL sudah kayak tadi. Iya, job desk-nya kameramen dan boleh selesai. Job desk-nya apa ya? Job desk-nya kameramen dan editor dan dari divisi Spotify. Di situ MDU itu kan divisinya kan beda-beda dari yang TikTok, Spotify dan lain-lain gitu. Kemampuan saya sebelum PKL itu soft skill-nya itu jujur, disiplin, dan komunikatif. Hard skill-nya bisa mengoperasikan alat audio, mengerti basic komposisi kamera, mengerti cara menata artistik, dan membuat naskah. Dan sesudah PKL, soft skill saya adalah jujur, disiplin, komunikatif, dan kreatif. Hard skill-nya bisa menjadi kameramen dan editor, membuat artikel terkait wisata, membuat podcast tentang hiburan, dan membuat naskah untuk video musik. Berkaitan pelajaran umum dan konsentrasi kalian yang telah dipelajari yang dapat dihubungkan dengan PKL. Yang pertama itu ada mata pelajaran bahasa Inggris di PKL. Untuk konten dalam bahasa Inggris waktu itu juga Bu Asri pernah menyampaikan ya. Ya, terus waktu ada mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu untuk artikel kan butuh kata kerja kayak gitu kan. Terus untuk PKM itu ada tata krama kepada atasan. Terus keterkaitan dalam pelajaran konsentrasi keahlian itu ada PKK tentang artistik,
berpengaruh di PKL tuh saat menata ruang untuk event. Terus ya ada video konten itu dari konten digital yang dipelajari dari Pak Nuk. Terus konsentrasi keahlian, refleksi aspek pengetahuan itu bertambahnya ilmu pengetahuan yang bermanfaat, mengasah kemampuan berkomunikasi dan bertambahnya pengalaman yang berkesan. Aspek sosial, bertambahnya teman. Terus aspek fisik, terlatihnya fisik, emosional, mental, dan fasilitas di PKL dan sekolah juga memenuhi kebutuhan yang cukup. Ini dokumentasi saya. Ini yang pertama ini Bu, itu YouTube itu saya jadi talent, kameraman plus editor. Yang kedua itu saya jadi kameramen sama editor saja. Yang ini, yang ketiga saya bikin video konten sendiri. Yang keempat saya ini waktu bulan mau Ramadan bikin video saya waktu itu jadi kameramen dan editor. Dan ini artikel yang saya buat di Solohits. Harapan dan cita-cita kedepannya itu setelah lulus sekolah menengah kejuruan, saya ingin melanjutkan perguruan tinggi sampai bekerja. Jika bisa lulus ya pengen melanjutkan pendidikan di luar negeri, bisa membangun usaha sendiri. Oke, itu sudah? Sudah. Ya, presentasinya sudah ya, kita lanjut ke tanya jawab. Silakan Bu Esri. Ya, kalau hari ini tadi ada ini ya, 30 itu per orang atau satu kelompok Itu dapat per orang. per orang. Per orang itu cari 30 orang buat masuk itu kan ada salah satu klien dari MDU itu kan namanya MCF. Itu yang katanya masuk di situ itu buat kasih dana untuk Palestina kayak gitu. Tapi kan syaratnya kan pakai KTP sama data diri itu kan. Jadi nggak enak kalau nyari orang asing paling susah banyak itu sebanyak itu gitu. Tapi terus hasil endingnya dapat berapa? Saya belum. Paling orang tua berapa? Oke, kalau dari kamu sendiri yang kamu sangat-sangat merasakan perbedaan dari sebelum PKL sampai ke PKL itu apa? Saya sudah bisa apa? Kalau ya itu jadi kameramen. Jadi kameramen. Sebelumnya kenapa? Belum pernah jadi kameramen gitu kan. Soalnya kan meganya audio terus. Terus ya baru kali ini jadi kameramen konten itu. Terus kalau yang event yang paling bermakna buat kamu yang mana? Selama 6 bulan di BSI. Waktu itu ada event namanya ya itu tuh ngundang pengusaha perempuan itu tuh usahanya ayam. Nah di situ saya dapat hadiah Bu. Ayam utuh. Jadi itu bermakna. Sama ulang tahunnya BSI. Kenapa kalau ulang tahun BSI? Ya itu berkesan banget Bu. Itu kan terakhir kali. Oke. Gitu. Nah sekarang udah ya. Mungkin saya nambahin ya. Ini sih presentasimu itu kamu terlalu baca ya kan? Kelihatan banget kamu membaca. Nanti mungkin kedepannya ambil saja poinnya, ini bisa dijelaskan. Terus lebih enak kita melihatnya, kita lebih enak untuk mendengarnya daripada kamu benar-benar membaca semuanya. Itu yang mau diperhatikan. Terus nanti keterkaitan dengan bahasa Inggris tadi sudah ada belum? Sudah ada. Berarti ada masalah. Dokumentasinya untuk semua hasil karya juga udah bagus. Ada banyak karya yang kamu hasilkan di sana. Saya salut itu. Terima kasih sudah menyelesaikan data dengan baik di BSI, tidak ada kendala apa-apa. Ya mungkin kendala dikit-dikit lah ya, bukan yang kamu lulusan itu kendala. Kemudian ini mungkin kalau misalkan ada di pihak BSI melihat kamu ada ucapan apa untuk BSI? Ini makasih buat Pak Galis sama Pak Fauzi sama rekan-rekan yang ada di sana. Udah ngasih pelajaran buat saya sama yang lain yang berenam. Nah pokoknya makasih banget soalnya Pak Galis sama Pak Fauzi itu ngasih support system. Ya udah gitu. Oke, terima kasih Sani. Semoga nanti kedepannya bisa makin sukses gitu ya. Ditutup dulu. Oke. Jadi ini sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.